Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08-005. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu mengenai tumbuhan dikotil dari mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Nah, pada video kali ini ada 3 submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada karakteristik pemisahan dikotil dalam 3 kelas. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri anak kelas Apetalae. Kemudian yang ketiga ada beberapa bangsa dan suku dalam anak kelas Apetalae. Submateri yang pertama yaitu mengenai kriteria pemisahan 3 kelas dikotil. Nah, pada kriteria pemisahan 3 kelas dikotil ini, perbedaannya terletak pada ada tidaknya daun-daun mahkota atau petal dan bagaimana susunan daun-daun mahkotanya. Nah, kelas yang pertama di sini ada kelas Monoclamideae atau Apetalae. Pada subkelas ini kebanyakan berupa pohon atau tumbuhan berbatang kayu. Bunganya berkelamin tunggal dengan penyerbukan anemogami. Nah, pada kelas Apetalae itu jarang yang menggunakan penyerbukan etomogami. Hiasan bunga tidak terdapat atau jika ada hanya tunggal. Biasanya menyerupai kelopak, jarang yang menyerupai mahkota. Hanya pada golongan tertentu saja yang terdapat hiasan bunga, yaitu pada famili Caryophyllaceae. Kemudian benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun-daun hiasan bunga atau superponeren, atau terdapat dengan jumlah benang sari yang besar. Kemudian kelas yang kedua di sini ada kelas Dialipetalae. Nah, pada subkelas ini meliputi terna, semak, perdu, dan pohon-pohon. Ciri utamanya yaitu mempunyai bunga yang dapat menarik perhatian, yang umumnya menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Jadi jelas dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Sedangkan daun-daun mahkotanya bebas satu dari yang lain. Kemudian bagian-bagian bunganya tersusun dalam spiral. Pada sumbu bunganya kadang tidak jelas batas-batasnya antara kelopak, mahkota, benang sari, dan daun-daun buah. Karena adanya bentuk-bentuk pemisahan di antara bagian-bagian tersebut. Ditambah dengan adanya daun-daun bunga yang masih bebas satu sama lain atau apokarp. Nah, kemudian yang ketiga ada kelas Sympetalae. Nah, pada subkelas ini mempunyai ciri utama yaitu adanya bunga dengan hiasan bunga yang lengkap, yaitu terdiri dari kelopak dan mahkota dengan daun-daun mahkota yang berlekatan menjadi satu. Kemudian submateri berikutnya ada ciri-ciri kelas dari Apetalae. Nah, ciri-ciri umum dari anak kelas Apetalae yang pertama yaitu Apetalae itu merupakan tumbuhan pohon atau berkayu. Nah, bunga berkelamin tunggal dengan penyerbukan anemogami. Nah, pada kelas Apetalae ini jarang yang menggunakan penyerbukan entomogami. Kemudian tidak ada hiasan bunga, jika ada hanya tunggal atau Monoclamideae dan Similedos atau mantel dan selubung. Kemudian hiasan bunga yang tunggal biasanya menyerupai kelopak
jarang yang menyerupai mahkota atau apetale. Nah, benang sari jumlahnya sama dengan hiasan bunga. Kemudian letaknya berhadapan dengan hiasan bunga atau terdapat benang sari yang besar. Kemudian submateri berikutnya yaitu mengenai contoh beberapa bangsa anak kelas Apetalae. Nah, yang pertama di sini ada bangsa Urticales. Habitat dari bangsa Urticales ini yaitu berupa ternak, semak atau pohon. Kemudian daunnya tunggal, tersebar dan menyerupai daun penumpu. Bunga paling berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk, berbatas, dan biasanya berukuran kecil-kecil. Kemudian terdapat actinomorph dengan tenda bunga berwarna hijau, berbilang 4-5, bebas atau berlekatan. Kemudian bunga dengan jumlah benang sari yang sama dengan jumlah daun tenda bunga dan duduk berhadapan. Bunga dengan bakal buah menumpang beruang satu dengan satu bakal biji. Nah, penyerbukan pada kelas ini yaitu menggunakan anemogami. Berikut adalah tanaman dari bangsa Urticales, yaitu beet atau Beta vulgaris L. Kemudian yang kedua ada suku Moraceae. Nah, suku Moraceae ini berasal dari kelas Urticales. Habitat dari suku Moraceae ini berupa pohon yang bergetah. Daunnya tersebar dengan daun penumpang lebar, kadang-kadang memeluk batang. Nah, bunganya itu berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk, berbatas bentuk bongkok, tongkol, atau periuk. Bunga dengan tenda bunga yang berbilangan 2-6, kebanyakan 4. Kemudian jumlah benang sarinya sama dengan daun. Dan hiasan bunga yang duduk saling menghadapi. Kemudian bunga dengan bakal buah tenggelam atau menumpang, yaitu dengan 1 atau 2 tangkai putik, beruang 1 dengan 1 bakal biji. Dan yang terakhir yaitu buah berupa semu majemuk, biji dengan atau tanpa endosperma. Nah, berikut adalah contoh tanaman dari suku Moraceae, yaitu berupa Morus alba atau buah murbei. Kemudian yang ketiga ada bangsa piperal. Nah, habitat dari bangsa piperal ini yaitu berupa terma dan kadang-kadang ada yang berbatang kayu. Kemudian daunnya itu berbentuk daun tunggal dan bunganya sangat kecil, berkelamin tunggal tanpa hiasan bunga, tersusun dalam bulir atau amentum. Kemudian benang sari 1-10, bakal buah berkelipatan 1-4, apokarp atau sinokarp masing-masing dengan 1 bakal biji yang artop. Kemudian biji besar itu memiliki endosperma dan lembaga kecil. Dan terdapat 3 suku pada kelas ini, yaitu Piperceae, kemudian Seururaceae dan Chloranthecae. Nah, berikutnya ada suku Piperaceae. Hidupnya yaitu berada di daerah tropis. Merupakan tumbuhan terma atau tumbuhan berkayu
yang sering memanjat dengan menggunakan pelekat. Kemudian bentuk daunnya itu tunggal, duduk tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun penumpu. Nah, bunganya tersusun dalam bunga majemuk, amentum atau bunga lada yang masing-masing tanpa hiasan bunga yang berkelamin tunggal. Kemudian benang sari tersusun atas 1-10 kelipatan. Kemudian putik terdiri dari 1-6. Daun buah itu kebanyakan 3 dengan 1-6 kepala putik. Kemudian beruang 1 dengan 1 bakal biji. Nah, bentuk buahnya itu berupa buah batu atau buni. Dalam biji terdapat sel-sel minyak atau arsiri. Berikut adalah contoh dari tanaman Piperaceae, yaitu berupa Piper ningrum atau lada dan Piper beetle atau daun sirih atau tanaman sirih. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.